Selamat malam pemirsa TV BJN News, bersama saya Anissa Yanti yang akan menyampaikan berita terkini yang masuk ke redaksi kami. Berikut berita selengkapnya yang akan dilaporkan langsung oleh rekan kami di TKP. Pemirsa TV BJN News, UPTD Pasar Induk Bulungan tegaskan ambil alih kios yang diperjualbelikan secara ilegal. Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Pasar Induk Kabupaten Bulungan secara tegas menyatakan akan mengambil alih kios, ruko, atau meja yang terbukti diperjualbelikan atau disewakan kembali oleh pihak yang tidak berwenang. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala UPTD Pasar Induk, M. Gozali, kepada media ini pada hari Kamis, tanggal 25 tahun 2025 di ruang kerjanya Pasar Induk sebagai respons atas maraknya isu jual beli tempat di area pasar. Menurut Gozali, pihaknya telah berulang kali menerima laporan mengenai praktik jual beli tempat sewa di pasar, namun seringkali menemui kendala saat melakukan verifikasi di lapangan karena kios atau ruko yang dilaporkan kosong. Intinya, jika ada penjualan jual beli, jelasnya kami selaku kepala pasar akan mengambil alih ruko yang dimaksud, atau kios atau meja. Tegasnya, ia menjelaskan bahwa setiap pedagang yang menyewa tempat di pasar harus kembali berurusan dengan UPTD Pasar setelah masa sewa habis. Kontrak baru hanya akan diproses melalui UPTD dan tidak diperkenankan diperjualbelikan secara pribadi. Kami tidak bertanggung jawab kalau dia pedagang sudah menyewa dengan harga di atas harga sewa resmi UPTD dari orang lain. Intinya, sebelum atau habis sewa harus kembali ke UPTD Pasar. Jelasnya, fungsi UPTD dan keluhan infrastruktur pasar. Kalau ada penjualan beli, jelasnya kami selaku pasar akan mengambil alih ruko yang dimaksud atau kios atau meja. Yang beberapa kali ini sudah kami mengalami ini, adalah laporan aja cuma kami datangi, ternyata di lapangan kosong bisa ada, sedangkan datanya juga kembali. Yang bersangkutan kalau belum ada ya kita panggil untuk menyelesaikan, tidak ada betul. Ya intinya kalau yang membeli ya tahu sendiri. Kalau untuk kadaluarsa barang-barang expired itu harus didampingi dengan pihak-pihak yang berwenang. Kami tidak bisa bertindak sendiri untuk melakukan pengambilan barang expired. Pun kami pendampingan, kami tidak terlibat dalam arti mengambil barang expired. Di sini biasanya juga kita kasih informasi bahwa ada telekom ini bukan hanya yang nanti bukan hanya barang-barang kadaluarsa, barang-barang yang tidak ada banyak stok ya, kita mengolah masalah stok, tapi itu ada bagian perdagangan. Masalah harga itu bagian perdagangan juga Pak. Jadi kami tidak melakukan kadang-kadang supaya harga tidak. Kami hanya menginformasikan kalau dari perdagangan misalnya kalau ada harga yang melebihi batas, kadang-kadang kami juga cek lokasi. Nanti mengenai informasi pokok kios atau ruko yang jual barang yang harganya melampaui batas, kita kadang-kadang juga pertama masalah sembako. Kadang harga bawang yang harus sekian dijualnya sekian. Tapi kan dia punya alasan kenapa harga barang bawang bisa naik, mungkin dia ini ada yang sudah besar. Jadi dia membuat beda kadang-kadang. Karena kita beli satu karung, jadi harganya bisa besar dan kecil itu. Jadi fungsi UPTD ini apa? Itu utama masalah retribusi, masalah kebersihan, masalah ketertiban dan ketiga. Jadi langkah-langkah yang sudah diambil. Ya kami bagi yang melanggar surat itu sudah tertuliskan bisa. Habis itu kalau kita surati kami tidak satu atau dua baru kita melakukan tindakan. Nah, termasuk yang pernah kita lakukan itu
kan sudah kita sosialisasikan secara surat baru dilakukan. Kami tidak bertindak sendiri, tidak dibantu oleh rekan-rekan dari PD lain termasuk Komando. Jadi sudah lewat komunikasi banyak. Ya kalau untuk anu ya belum semua pihak masyarakat kan masih banyak dan pertama ya itu kan menambah kan, tapi itu sudah dihitung secara lisan dan disurati. Nah ini surat yang pertama, kita lagi surat kedua. Kalau masih surat kedua kita tindakan. Sekarang media sosial ini kan kalau tanpa masyarakat ini tanpa kita untuk salah tidak kan tidak akan menggunakan media sosial. Karena kita punya risiko yang pedagang tidak terima, kita di situ dalam arti kita memindah seseorang, memindah pedagang itu tempat yang lain. Itu solusi. Tapi kalau kita menentukan solusinya kita tidak dapat. Tapi yang menambah ya tidak sempurna. Yang ada solusinya tadi apabila kita merealisasikan tempat, kita harus nyiapkan tempat. Tapi itu yang sifatnya yang berkontrak pasar. Kalau macamnya kemarin Bang Satu kan kita cerita swadaya yang sudah masa aktifnya sudah habis 2 tahun. Dan dia batasnya itu 2 tahun 2023 sampai Januari sudah habis, sudah setengah perlukatan kemarin. Dan 25 tahun itu kan bulan 2 atau bulan 3 tadi sudah 2 tahun misalnya. Sedangkan itu kan kita menyampaikan secara lisan, menyampaikan secara surat dan kayak kemarin itu caranya ditanya di surat palsu. Terus kayak tersebut lagi kan, kadang-kadang kalau sudah ada dana lahannya kan mungkin tetap banyak harus saya lah. Orang-orang yang ingin jualannya itu seperti ya kan tanah yang banyak kan kucing kambing, sapi, walaupun sapi sifatnya lebaran aja, jadi orang nggak susah mencari sapi itu gampang. Jadi kalau sudah ada lahannya kemungkinan itu sifatnya hanya besar bisa masuk pasar luas, tapi dalam lebaran haji kan ya lebaran haji lah yang banyak yang sapi dalam saya ya solusinya ya kita harus melakukan musyawarah. Kenapa ya? Penting ya? Sangat penting lah. Ya kan kita juga masyarakat kan meminta pemerintah menyiapkan pasar hewan. Nah kan macamnya sekarang ini ada LPH untuk potong hewan. Jadi untuk sekarang RPU atau LPH hewan lunas itu sudah proses. Jadi ada juga sebagian pedagang yang jauh dari pasar, ada juga yang jual jauh. Ya ada. Maksudnya tadi kan mereka ini pas tempat. Kalau pemerintah menyiapkan kan ada retribusi berapa. Tapi kalau pribadi paling kita hanya membantu apa-apa yang menjadi kebutuhan. Lalu dari Bulog itu kerjasama sama pedagang. Ya, cuma yang kemarin dipromosikan pedagang yang dalam pasar. Iya. Akhir-akhir ini sudah bisa didagangkan di luar pasar. Ghazali juga merinci fungsi utama lembaganya yang berfokus pada 3 aspek: retribusi, kebersihan, dan ketertiban serta keamanan. Selain itu, ia juga menyampaikan keluhan para pedagang dan pengunjung pasar terkait kondisi jalan akses masuk pasar yang rusak. Menurutnya, kondisi ini telah berulang kali menyebabkan kecelakaan bagi para pengendara. Menanggapi hal ini, Ghazali secara khusus meminta perhatian dari pemerintah provinsi, Pemprov, dan Bupati Bulungan. Kami meminta perhatian dari Pemprov serta Bupati agar bisa ada pembenahan pada pasar agar rapi, ujar Ghazali. Berharap perbaikan infrastruktur dapat segera dilakukan demi kenyamanan dan keselamatan seluruh pengguna pasar.
harapan pedagang, dan rencana pembangunan pasar khusus ternak. Selain masalah jalan, Ghazali juga mengungkapkan keluhan dari sejumlah pedagang yang terdampak pembongkaran bangsal ayam. Para pedagang ini saat ini tidak memiliki lokasi khusus untuk menjual ternak unggas hidup. Mereka meminta pemerintah untuk segera menyediakan tempat penjualan ternak unggas yang terpisah dari area pasar umum, serta tempat pemotongan hewan yang layak. Ghazali menyatakan, pemerintah harus pelan-pelan menyiapkan pasar khusus ternak pasar unggas, karena orang-orang yang ingin jual ayam hidup, burung, bahkan kambing atau sapi untuk Idul Adha, memerlukan tempat khusus. Ia juga menambahkan, bahwa meskipun sudah ada RPH, rumah potong hewan yang sedang dibangun, lokasinya masih jauh dan dalam tahap penimbunan. Pemerintah juga didorong untuk menyediakan RPU rumah pemotongan unggas atau RPHU rumah pemotongan hewan unggas yang layak, sehingga limbah dari pemotongan tidak mencemari lingkungan. Ini menjadi salah satu keluhan mereka pedagang, di mana tempat mereka sudah dibongkar namun tidak ada solusi tempat lain yang disediakan. Tambah Ghazali, ia berharap pemerintah dapat segera menindaklanjuti permintaan ini demi kesejahteraan para pedagang dan ketertiban pasar secara keseluruhan. Pemirsa, pasar induk masih butuh perhatian dari pemerintah daerah, kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat agar bisa tertata rapi sebagai sumber perekonomian rakyat. Terus ikuti berita-berita kami. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada berita berikutnya.